IKN kan sudah mulai tender-tender juga di kuartal semester kedua ini ya, nggak tahu kuartal 3 atau kuartal keempat, tapi sudah mulai ada pembangunan. Rencananya ya memang jalan dan infrastruktur lah ya untuk pembuatan suatu kota. Nah, yang pembiaya sisanya harus dibiayai oleh, karena kita defisit ya, defisit itu diperkirakan sekitar 600 triliun. Jadi karena defisitnya tadi 2,85%, jadi kalau di dalam rupiahnya itu 600 triliun. Nah, itu akan dibiayai oleh penerbitan surat utang sih sebagian besar. Jadi ya obligasi pemerintah 700 triliun tahun ini. Kurang lebih itu. Jadi kita harus nambah, dengan defisit itu aja harus nambah utang 700 triliun lagi. Gitu ya. Ini kalau perlu dicatat lagi, biar bunganya tok ya. Jadi anggaran bunganya tok aja untuk APBN itu 441 triliun ya. Jadi ini baru bunganya tok tahun 2023 ya, meningkat 9% dibandingkan tahun ini. Demikian update dari saya. Baik, Pak Adi. Tadi beberapa yang saya not tadi menarik sekali ya. Contoh kayak hutang ya, 600 triliun itu kemungkinan dibayari melalui suatu bank negara ya kan. Dengan perkiraan suku bunga akan naik ya kan, Pak Adi. Bahkan tuh kalau di pemerintah tadi memperkirakan suku bunga Sun 10 tahunnya itu 7,9%. Dan ada kemungkinan naik lagi. Itu kan berarti sebenarnya minusnya itu lebih kecil ya Pak Dia daripada tahun ini kan, kalau dilihat nih dari anggarannya. Oh iya, tahun ini minusnya 840 triliun. Asumsi ya APBN, iya. Walaupun sekarang masih plus gitu ya, masih surplus. Oke, berarti kan lebih kecil ya Pak Adi, walaupun dengan bunga yang meningkat tadi. Nah, di satu sisi Pak Adi ini, misal dari pemerintah kan memang dia pemerintah menganggarkan segitu kan. Nah, bagi investor nih Pak Adi, dengan melihat seperti itu, ya kan Pak Adi, sebenarnya tahun depan, kita nggak melenceng Pak Adi, surat utang negara, terutama yang retail, ori, dan sebagainya, itu menarik nggak Pak Adi? Ada kemungkinan suku bunganya akan naik lagi nggak Pak Adi? Ini kan yang terakhir suku bunganya udah 5, sekian ya, kalau saya nggak salah ya Pak Adi ya. Yang 3 tahun ya? Ya, 3 yang tahun SR ya. 070. Ya, 3 tahunan. Kalau ori itu kalau nggak salah 3 tahunan deh. Jadi yang 10 tahun sekarang udah 7,0, 7,1 gitu ya. Udah naik ya, tahun lalu itu 6%-an. Jadi ini sih kalau inflasinya sampai 6% sih saya rasa, saya belum hitung sih, tapi kemungkinan bisa, misalnya gini, kalau yang saya hitung sampai naik sampai 5% aja di tahun ini, itu bisa 7,7%. Itu baru inflasi 5% gitu ya, inflasi 5%. Nanti kalau 6% mungkin bisa 8%-an lebih gitu ya. Gitu ya. 8%-an lebih gitu. Tapi itu juga dari sentimen juga pasar, apakah sentimen juga mungkin dari pasar, mungkin inflasinya setelah spike kan sudah mulai pelan gitu. Jadi antisipasinya sudah duluan gitu loh. Jadi udah naik duluan bunganya. Nah, inflasinya kan tinggal belakangan tuh. Nanti inflasinya sudah mulai peaking, sudah mulai turun. Nah, itu mungkin bisa turun di bawah 8% lagi gitu ya. Jadi saya rasa bisa potensi ke 8% sih dengan kondisi yang inflasi. Ketika inflasi bisa 6% sih, saya rasa bisa lebih dari 8% hitungan saya. Karena yang 5% aja 7,68, 7,7 lah ya saya buletin. Kalau inflasi 5% di akhir tahun. Jadi itu sih akan lebih lanjut sih, kalau hitungan saya masih bisa naik ini suku bunganya gitu ya. Terus ya yang pegang ini bakal turun lagi gitu ya. Yang mungkin harus yang beli yang baru aja gitu ya. Jadi buat simpen. Tapi karena inflasinya ini kan belum peaking ya kita itu. Kita 4,9% bulan ini deflasi. Tapi kalau terjadi kenaikan pertalite bisa berlanjut ini inflasinya. Jadi yang tadinya bulan ini turun, bulan depan bisa naiknya lebih banyak. Karena itu pertalite itu larinya kemana-mana sih menurut saya.
itu inflasinya bakal spike gitu. Yang tanpa pertalite aja 4,94% kan yang di bulan Juli kemarin. Jadi ya udah mendekati 5% juga tuh. Nah, bulan ini deflasi nih. Harga cabai turun ya. Cabai, bawang merah, tomat itu turun. Jadi telur naik 10%. Kalau ngamatin ya, telur naik. Udah naik 10% man. Tapi udah kebantu sama harga cabai turun. Jadi bulan ini deflasi, bulan depan kalau dinaikkan BBM-nya bisa spike jebol di atas 5% sih, saya rasa udah. Nah ini yang mungkin kalau yang di pasar secondary masuk sih agak bakal turun lagi sih, saya khawatirnya. Tapi kalau yang di primary beli di ori gitu ya, saya rasa ya dibuat simpen aja, pasti akan turun lagi karena trennya itu masih akan naik karena inflasinya masih belum peaking gitu kan. Indonesia ini belum peaking karena belum ada di adjust pertalite itu. Kecuali minyak luar negeri drop banget di bawah asumsi APBN ke 60 atau ke 50 gitu ya. Itu akhirnya dengan senang hati pemerintah nggak jadi naikin tuh. Happy banget. Happy banget seperti kejadian 2014 kan sampai berapa dulu 50 atau 40 dolar ya minyak itu anjlok kan. Nah itu happy banget tuh. Jadi udah tren suku bunga bakal turun tuh di situ. Gitu sih. Jadi ini untuk yang di secondary market bakal jatuh lagi sih menurut saya. Tapi kalau yang di primary market ya mungkin buat keep. Karena nanti akan ada lagi lelang berikutnya dengan yield yang lebih tinggi itu. Khawatirnya itu. Main aja udah 5% ya, yang 3 tahun mungkin bisa lebih dari itu gitu ya. Demikian sih view saya gitu. Baik, Pak Adi. Jadi memang ada kemungkinan ya teman-teman ya untuk surat utang negara pada depannya masih akan naik. Karena tadi ya suku bunga kita tuh baru naik sekali nih, baru naik 25 basis point gitu. Sedangkan inflasinya masih 4,9 dengan asumsi tadi pertalite belum naik. Saya masih ingat Pak Adi, waktu itu kita live bareng Pak Adi ngomong salah satu 3 komponen energi utama di Indonesia itu adalah pertalite, tarif dasar listrik, sama LPG gas melon gitu kan. Selama 3 ini belum naik, inflasinya masih terjadi ya gitu kan. Tapi ketika salah satu dari 3 poin ini bahkan ketiganya naik, ya itu adalah saat dimana inflasinya akan memuncak kata Pak Adi waktu itu gitu kan, akan naik gitu. Nah, dan ini kita dari di depan mata gitu loh. Udah ramai itu di berita kan pertalite memang naik gitu. Bahkan harga keekonomisannya kalau nggak salah 14.000 ya Pak Adi ya pertalite ya. Sekarang masih 7.000 sekian. 15. Jadi tadi saya lewat di AKR tuh dia jual yang pertalite ya, dia bilangnya BP 90. Itu 15 ribuan 100 tuh berapa ya? Itu harga keekonomian. Jadi ya hampir 100%. Betul, subsidi 100% gitu. Iya, lumayan gitu ya. Jadi selisihnya jauh sekali. Selisihnya. Jadi mungkin tadi budgetnya buat subsidi cuman Rp2.000 saja, tapi karena harganya naik jauh, ditambah lagi yang dari pertama masuk ke pertalite, ya jadinya cepet habis budgetnya gitu. Cepet habis budgetnya. Iya, betul Pak. Karena kalau saya lihat postingannya Kemenq itu kalau pemerintah nggak naikin harga pertalite, pemerintah akan menambah kurang lebih 190 sekian triliun untuk subsidi. Memberatkan APBN 2022 ini. Itu lumayan juga loh. 190 sekian triliun hanya untuk subsidi pertalite. Wow, ya kan teman-teman ini bijaklah menggunakan bahan bakar ya. Itu mungkin yang mau akan pacar kali-kali pakai BRT aja atau Transjateng aja gitu loh. Jangan pakai motor terus gitu. Jalan kaki aja sehat. Atau kalau yang sehat cari pacarnya deket rumah aja jadi biayanya irit gitu kan. Kayak lagu dangdut gitu. Oke, baik. Pak Adi, itu benarnya begitu. Nah, kemudian Bu Diana bagaimana? Iya, boleh nanya nggak? Ini masih nyambung tentang bahan bakar tadi. Kira-kira nanti ke depan tuh kan ada bahan listrik ya Pak Adi ya. Kemarin saya dengar dari beberapa industri mobil itu udah ada peraturan 2030 itu harus semuanya itu mobil ada listriknya gitu Pak Adi.
Nah itu kira-kira bisa bisa jadi solusi nggak Pak? Mungkin dengan EV vehicle itu ya Pak? Belum sih menurut saya itu ya ya mungkin bisa mundur ketika ya sekarang ini kan ya sekarang ini masih tinggi sih harga harga mobil listrik tuh sekarang yang paling murah berapa sih 250 juta ya yang Iya, yang kemarin R3 tuh yang terakhir ya, R3 ini iya kemarin. ya apa ya sampai kalau memang apa sampai 2030 kalau harga mobilnya listriknya masih 250 juta sih saya rasa sih belum Belum ya bisa ya belum Pak sih ya? dengan 250 juta pun juga size-nya yang kurang nih kalau misalkan modelnya kayak Avanza gitu ya yang Indonesia style ya model Avanza ya yang mobil family gitu ya itu listrik dengan harga 250 juta gitu ya mungkin malah banyak yang beli gitu ya daripada Iya. beli Avanza gitu ya. Iya. Tapi saya rasa iya harga Avanza dengan listrik pun saya rasa nggak ngangkat di harga segitu. Kok pasti bisa Iya. 500 jutaan, 300 ya Pak? 100 juta iya berat. Iya. Nah ya mungkin dengan subsidi-subsidi segala ya nggak tahu mungkin bisa tekan 500 atau 400 tapi tetap aja 5. Ya, jadi mesti Mahal. ya sambil pelan-pelan menaikkan daya beli masyarakat atau GDP per kapita kita ya supaya bisa beli itu ya ya butuh waktu gitu kan, butuh waktu Iya. gitu orang bisa beli mobil listrik. Menurut saya mahal sih Iya. mobil listrik itu, iya, iya. Tapi ya Oke. memang dari sisi pajaknya murah gitu ya. Katanya Tesla cuma 2 juta tuh pajaknya setahun. Iya, betul, cuma 2 juta, Pak. Cuman 2 Betul, juta betul. ya Tesla. Iya, enak bayar pajaknya murah, tapi kan biaya investasinya Iya. mahal gitu ya. Heeh. Dan memang sekarang sudah di mana-mana kayak di hotel-hotel. Saya ke mana ya di hotel Kalongan aja udah ada charging listrik gratis Betul, lagi. gratis itu. Iya, jadi memang sudah mendukung. Cuman memang biaya belinya masih mahal. Dan masih inden loh yang kayak Ioniq itu yang Terus Hyundai itu tadi di masih 6 bulan, inden Pak, tuh. Iya, masih mahal. 600.000 ya, inden lagi. iya, 600 juta ya, ya masih inden. Iya. Heeh. Ya ke depan sih semoga mobil itu turun jadi bisa mengkompensasi ini minyak ini. Jadi orang ketika Iya. fluktuasi minyak-minyak ini ya orang udah nggak ngaruh lagi udah pakai listrik. Cuman sekarang kan si sumbernya pun juga masih pakai gas. Gas, batu Iya. bara juga kan ya sekarang power plant-nya juga harus pakai renewable energy ya masih terbatas juga ya kan power plant-nya juga memang harus dikurang-kurangin tapi eh, ya bertahap gitu ya karena kan katanya mau ke gas alternatifnya adalah ke gas sama renewable energy ya paling pakai itu solar panel ya solar panel tapi nggak tahu itu biaya investasi solar panel itu apakah yang saya lihat sih beberapa perusahaan sudah mulai yang menerapkan ESG itu mulai pakai solar panel sih di kantor-kantornya masih di kantor-kantor belum sampai pabrik ya kantor-kantor terus ya mungkin di pabrik baru di office-nya aja tapi belum di mesinnya belum itu mungkin kekuatan solar panelnya pun untuk misalkan untuk membakar suatu panas mungkin kurang gitu ya untuk misalkan untuk di pemanas pembakaran gitu kayak membakaran kaca atau pembakaran mineral itu kan daya bakarnya mesti besar ya jadi kalau solar panel saya rasa belum juga untuk daya bakar gitu jadi ya tetap masih butuh gas masih butuh batu bara juga itu sih ya butuh waktu sih entahkah berhasil atau enggak saya juga nggak tahu apalagi sekarang ini masih banyak juga yang masih akhirnya menggunakan batu bara lagi ketika perang Eropa udah kesulitan gas ya akhirnya pakai batu bara lagi batu baranya tapi yang high CV ya yang low S